Dan dengan satu pernyataan yang dia katakan sendiri, saya terpaksa turun gunung. Saya pikir ini blunder sekali. Apakah ini akan terjadi? Atau ini adalah info yang akan meleset yang diberikan oleh seseorang ini tadi? Ini saya pikir sih kurang etis. Tapi sebenarnya secara politik masih etis karena disampaikan yang seakan-akan menanamkan benih. Lihat ya, nanti kalau sampai kita kalah, itu artinya mereka curang. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pepo atau Pak SBY ini baru saja melontarkan sebuah pernyataannya yang langsung membuat geger. Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Seakan-akan beliau ini meramalkan pemilu 2024 ini bisa dicurangi dan konon nantinya itu akan diusahakan hanya akan dua pasang saja. Di mana ini adalah sebuah upaya untuk menjegal Partai Demokrat untuk maju mencalonkan calon mereka. Akankah ramalan ini terjadi? Nah, kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena Pepo ini meramal itu saya duga meramal ya, karena dia tidak menyebutkan sumbernya ini dari mana. Nah, ramalan ini artinya kan data yang diberikan itu belum ada saat ini dan mungkin saja tidak secara akurat bisa diflorkan seperti itu. Tapi bisa saja ini adalah sesuatu yang mungkin akan terjadi. Jadi saat dia mengatakan hal tersebut, itu bisa saja benar, bisa juga tidak benar. Tinggal tunggu waktunya nanti. Tapi permasalahannya ini terus menjadi geger dan semua orang langsung membicarakan. Karena tuduhannya ini secara tidak langsung tidak ada lagi yang dituduh selain ya pemerintah yang saat ini berkuasa. Apakah ini akan terjadi? Atau ini adalah info yang akan meleset yang diberikan oleh seseorang ini tadi? Apakah beliau ini sudah mempertimbangkan hal ini tuh bisa menjadikan kegaduhan? Kalau ini dikatakan oleh pengamat politik, atau mungkin kader partai yang kroco, atau mungkin ya ramal seperti saya ini, mungkin ini gak akan terlalu menimbulkan kegaduhan. Tapi ini adalah mantan ketua partai, dewan pembina sebuah partai besar, dan mantan Presiden Republik Indonesia. Tentu saja ini bukan berpotensi lagi langsung tayal menimbulkan kegaduhan. Dan dampak penuduhannya ini tadi, ini menjadikan sebuah pembicaraan yang langsung bisa dipelintir dan juga bisa diartikan dengan cara macam-macam. Ini saya pikir sih kurang etis. Tapi sebenarnya secara politik masih etis karena disampaikan di dalam sebuah forum yang bersifat internal. Kalau ingin diperkarakan secara hukum, saya pikir ini nggak bisa karena beliau di sini tidak menyebutkan nama dan beliau mengatakan bahwa ini bisa. Kata-kata seperti ini adalah kata-kata yang saya pelajari dari para lawyer dan juga penasehat hukum. Dan juga ditambahkan kata-kata konon, yang artinya ya itu tadi masih sifatnya spekulatif, tidak menuduh. Dan kalau dibilang tendensius ya tendensius, tapi masih tendensius yang dalam koridor hukum. Tapi langsung orang-orang yang tentu saja berseberangan pendapat dengan beliau mengatakan bahwa ini adalah sebuah ungkapan yang sifatnya itu seperti pembelaan diri, sebuah taktik psychological engineering yang seakan-akan menanamkan benih. Lihat ya, nanti kalau sampai kita kalah, itu artinya mereka curang. Nah, ini loh yang kalau menurut saya sangat, bukan berpotensi, sangat langsung menimbulkan kegaduhan yang ada seperti sekarang ini. Maka sangat disayangkan hal tersebut akhirnya keluar. Dan semua orang saat ini mengartikannya dengan berbeda-beda. Tapi apakah wajar hal seperti ini? Saya pikir sih jegal-menjegal itu sesuatu yang ya wajar dalam politik. Hanya saja ini terjadinya kok rasanya jauh hari banget di masa-masa sekarang ini. Dan apakah ini legal? Saya pikir ya masih legal. Dan ini saya pikir membuat semua orang yang lainnya ini langsung ancang-ancang. Seakan-akan mereka ini harusnya datang ngumpul jam 7 pagi, ada satu orang yang datang jam 6, dan orang-orang yang lain ini langsung buru-buru ikutan datang juga. Maka genderang ini sudah ditabuh dan sepertinya 2024 akan maju lebih cepat daripada jadwal yang sesungguhnya. Dan dengan satu pernyataan yang dia katakan sendiri,
saya terpaksa turun gunung, saya pikir ini blunder sekali. Mengapa seperti itu? Karena seakan-akan melemahkan posisi AHY yang selama ini sudah dianggap sebagai anak papa. Padahal kalau beliau ini bukan anak keturunan dari mantan Presiden Republik Indonesia, saya pikir beliau ini pasti langsung akan mendapatkan tiket untuk mungkin 2 terbesar. Gagah, ganteng, masih sangat muda, prestasi militer yang sempurna juga, Jowo. Tapi sayang, sayang hal ini terjadi dan ya akhirnya orang-orang jadi makin menganggap bahwa selama ini Mas AHY ini masih di dalam bayang-bayang Pepo. Dan kalaupun benar ini akan 2 calon saja, masyarakat pasti langsung akan bereaksi dan gak segampang itu ini akan terjadi. Dan saya pikir akan banyak undang-undang yang akan juga memprotes kenapa hal ini sampai terjadi. Tapi kalaupun ternyata bisa dilakukan seperti itu, ya ini adalah sebuah manuver politik oleh sang petahana untuk membuat dan menutup jalan para pesaingnya. Tapi melihat seperti ini, apakah masyarakat akan diam? Dan mereka akan mengetahui bahwa cara tidak etis ternyata dilakukan untuk menghalalkan segala cara. Yang saya kira ya, ini malah akan mematikan langkah berikutnya dan menyerang 2 pasangan yang dicalonkan ini tadi. Kalaupun ternyata hal itu ingin disampaikan, saya pikir jangan di dalam sebuah forum yang sangat berpotensi untuk dikutip dan disebarkan ke masyarakat. Dan kalau menyebar seperti ini, orang-orang langsung akan menjadi ilfil dan mengatakan bahwa ini seperti playing victim mode on. Jadi mengatakan bahwa nanti kalau kalah, ya berarti itu dicurangi. Ini sesuatu yang saya pikir di awal-awal. Ini melemahkan citra dari orang yang melemparkan pendapat ini tadi. Kalaupun ternyata hal tersebut masih wajar dalam politik, silahkan. Tapi saya pikir cobalah untuk melakukan satu manuver yang nggak ketebak gitu. Kalau seperti ini kan orang-orang langsung bisa menebak. Ataukah Partai Demokrat ini perlu meng-hire seorang konsultan politik yang mungkin lebih jago? Atau mungkin kita semua masyarakat termasuk saya ini nggak sejago itu untuk menerima sinyal manuver politik yang disampaikan dengan pernyataan ini tadi? Atau jangan-jangan ini adalah reverse psychology? Nah, tetap pusing kan? Saya pikir untuk sebuah teknik komunikasi politik itu harus yang direct. Kalaupun ternyata mau dibelokkan, hanya bisa 1 lapis saja. Lebih dari itu, saya pikir masyarakat Indonesia belum terbiasa. Dan hal yang paling ditakutkan dari seorang mantan presiden yang ikut cawe-cawe adalah takutnya nanti hal seperti ini malah akan dijadikan sebuah alasan politik untuk melakukan political assassination. Seperti kita ketahui, dalam politik tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Tidak ada lawan, tidak ada kawan. Politik tentang sandra dan menyandra kepentingan. Jangan sampai blunder, karena jika nanti ternyata terbukti menyerang, yang kita takutkan adalah dosa di masa lalu. Yang saya pikir itu pasti ada. Atau kalaupun tidak ada, itu bisa dibuat. Yang akan bisa dimunculkan dan dijadikan alasan malah untuk mengubur kita dalam-dalam. Harapan saya pemilu 2024 nanti akan terselenggara dengan adil dan tidak menimbulkan kegaduhan seperti 2 pemilu yang sebelumnya. Sudah cukup bangsa ini terbelah. Dan jika saya katakan hanya untuk memilih presiden, kita harus sampai seperti dulu lagi. Saya pikir mendingan presiden kayak zaman Pak Harto dulu saja. Nggak usah kita ributin, jadi kita semuanya fokus untuk bekerja, berkarya, dan hidup berbangsa dan bernegara saja. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis komentar kalian di bawah sini. Akan seperti apa ending dari ramalan Pepo ini nanti? Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya.